warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita masih jumpa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Dewi. Kali ini Ibu akan share video pembelajaran masih dengan tema interaksi antar negara ASEAN. Namun kali ini kita masuk ke subtema bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita kali ini dengan tema bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Jangan lupa, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kita kali ini, kalian harus terlebih dahulu amati dan pahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini, agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita pada pembelajaran tema kali ini dapat terwujud. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Di-like juga ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ini lebih jauh lagi, ada baiknya kita terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Anak-anak, bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN ada 3 macam. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Baiklah anak-anak, berikut kita akan melihat masing-masing bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Oke, yang pertama, mari kita lihat apa saja bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Oke, yang pertama kita lihat bentuk kerjasama di bidang sosial budaya adalah pembangunan di bidang sosial. Jadi, di sini maksud dari pembangunan di bidang sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua adalah membentuk kaum muda dalam usaha pembangunan. Di sini maksudnya generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat dalam membangun bangsa dan negaranya. Dan para pemuda harus memiliki kepribadian tinggi, semangat, nasionalisme, dan berjiwa saing agar mampu menghadapi persaingan global. Untuk kerjasama di bidang sosial budaya yang ketiga adalah menanggulangi masalah kependudukan. Jadi maksudnya di sini bahwasanya setiap negara anggota ASEAN pasti memiliki masalah di bidang kependudukan. Jadi salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan transmigrasi seperti yang dilakukan oleh negara Indonesia. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi dalam hal ini seluruh negara yang menjadi anggota ASEAN berusaha bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia di masing-masing negara ASEAN. Karena dengan sumber daya manusia yang handal, berarti manusia-manusianya memiliki pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Yang kelima adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi dalam hal ini, masing-masing negara anggota ASEAN berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara masing-masing negara ASEAN. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat perekonomiannya. Jadi, apabila perekonomian suatu negara dikatakan baik, insya Allah masyarakatnya pun tingkat kesejahteraannya juga baik. Yang keenam adalah program peningkatan kesehatan. Jadi salah satu contoh program peningkatan kesehatan ini adalah
negara-negara anggota ASEAN bisa saling membantu dalam mengirim alat-alat kesehatan atau fasilitas-fasilitas kesehatan ke negara-negara tetangga lainnya. Oke, yang ketujuh adalah pertukaran budaya, seni, dan festival film ASEAN. Contohnya, salah satu negara anggota ASEAN bisa mengadakan festival seni atau film ASEAN. Yang kedelapan adalah kerjasama di bidang pariwisata. Contohnya di bidang penerbangan dan bidang perhotelan. Jadi, masing-masing negara ASEAN bisa saling membantu, mendukung, dan mempromosikan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang terakhir adalah penyelenggaraan SEA Games, yaitu Pesta Olahraga Asia Tenggara. Oke anak-anak, berikut ini kita akan masuk ke bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang keamanan. Di sini maksudnya contoh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah tentang permintaan bantuan di dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan di dalam masalah pidana. Contoh yang kedua adalah Konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Contoh yang ketiga yaitu pertemuan para menteri pertahanan. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Bentuk kerjasama yang kelima adalah pemberantasan kejahatan lintas negara. Dan contoh yang terakhir adalah kerjasama di bidang hukum migrasi dan kekonsuleran. Oke anak-anak, terakhir kita masuk ke poin bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contoh-contoh kerjasama di bidang pendidikan antar negara ASEAN adalah yang pertama, adanya ASEAN Council of Teacher Convention atau disingkat dengan ACT. Yang kedua, adanya penawaran beasiswa pendidikan. Maksudnya, negara ASEAN atau salah satu dari negara ASEAN bisa menawarkan beasiswa kepada para pemuda atau mahasiswa untuk belajar di salah satu negara ASEAN. Yang ketiga adalah memanfaatkan beasiswa untuk belajar di universitas. Dan yang terakhir yaitu Olimpiade di bidang pendidikan atau O2SN.